Selamat malam, bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya luar biasa ya di dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Renungan malam hari ini kita belajar menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita baca di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Begini bunyi firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin ya saudara. Di sini dijelaskan bagaimana sikap kita ketika beribadah kepada Tuhan, yaitu dengan semangat, dengan sorak-sorai, dengan bersukacita. Tuhan sangat senang sekali dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan semangat, saudara. Ini diajarkan Daud ketika dia berdoa, ketika dia beribadah, ketika dia menghadap Tuhan secara jasmani, kita harus selalu bersukacita, penuh semangat. Jadi kalau kita datang beribadah ke gereja atau datang kepada Tuhan dimanapun, kita itu nggak boleh dengan muka muram, letih lesu, lemah, penuh beban. Aduh saudara, itu tidak dikehendaki Tuhan. Kita boleh belajar dari Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan, sampai Tuhan jatuh hati kepada Daud ini. Ya saudara. Dan kita baca di dalam Yohanes 4 ayat yang ke 23 sampai 24. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin ya saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu menghendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini itu telah terjadi. Saya ilustrasikan saja ya saudara. Lawan roh itu apa? Atau kebalikan roh itu apa? Kebalikan roh itu adalah perbuatan daging. Kalau kita belum menyalibkan daging atau kita masih hidup dalam perbuatan daging, kita itu bukan penyembah-penyembah di dalam roh. Dan kehendaki kita menyembah dalam roh. Haleluya ya saudara. Beberapa waktu lalu saya bahas tentang perbuatan daging. Ada dalam Galatia 5 ayat yang ke 20 atau 19 mungkin 19, dimana di situ perbuatan daging itu banyak sekali, tentang hawa nafsu, amarah, pesta pora, kemabukan, iri hati dan lain-lain. Kalau kita masih melakukan dalam keseharian hidup kita seperti itu, dalam perbuatan daging, kita bukanlah penyembah-penyembah dalam roh. Dan di sini dijelaskan yang dikehendaki Tuhan itu penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Lawan dari kebenaran itu apa? Kejahatan.
Kalau hidup kita hari ini masih hidup dalam kejahatan seperti menipu, membunuh, mencuri, memfitnah dan lain-lain, kita belum hidup dalam kebenaran atau kita belum menyembah di dalam kebenaran. Haleluya ya saudara. Tuhan menghendaki kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya ya saudara. Mari malam hari ini kita belajar untuk menyembah seperti yang Daud ajarkan. Penuh semangat, penuh sukacita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan dengan segenap jiwa kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus ajarkan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus belajar menyalibkan daging dan juga kita harus belajar meninggalkan kejahatan. Supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang dikehendaki Bapa, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari, saudara-saudaraku, malam hari ini kita belajar bersama-sama melakukan firman Tuhan. Saya tetap menghimbau, baca sungguh-sungguh baca firman Tuhan, lakukan praktekkan, agar saudaraku mengalami dan berjalan bersama Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki pribadi lepas pribadi. Biarlah renungan malam hari ini memberkati kita semua. Amin.